Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Salam sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu saudara semua. Amin. Puji Tuhan, pagi ini masih diberikan kesempatan untuk menyapa Bapak Ibu semua melalui renungan pagi, sapaan firman di saat ini. Sungguh bersyukur kepada Allah, Dia masih senantiasa mengaruniakan berkat untuk setiap kita, kesehatan, kekuatan, berkat rezeki dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, bagaimana kabar hari ini? Semoga panjenengan semua senantiasa dalam kondisi sehat, tetap semangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Dan apakah Bapak Ibu Saudara masih dan selalu berolahraga, menjaga kesehatan tubuh? Saya berharap Bapak Ibu semua tidak lupa untuk terus melatih tubuh, untuk terus berolahraga, sehingga tetap memiliki kondisi kesehatan yang baik. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, mari bersama kita meluangkan waktu sebentar untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sapaan firman pagi ini akan saya bacakan dari kitab atau surat Ibrani pasal 12 ayat 11 sampai 13. Surat Ibrani pasal 12 ayat 11 sampai 13 yang demikian. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini, berlatih. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, menjaga kesehatan saat ini disadari adalah hal yang sangat penting. Di tengah situasi pandemi ini, banyak orang diingatkan atau disadarkan bahwa menjadi tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan, yaitu menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kesegaran tubuh kita melalui asupan makanan yang baik, yang sehat, ataupun juga melalui latihan dan olahraga supaya tubuh kita tetap segar. Sehingga kalau kita perhatikan, banyak orang yang kemudian mulai memberi kesempatan atau mencari kesempatan berolahraga, dan tren yang sekarang kita lihat kan tren bersepeda atau goes. Meskipun sebelum-sebelumnya, sebelum ada pandemi ini juga sudah mulai muncul tren bersepeda atau grup-grup goes, tapi sekarang ini terlihat semakin semarak orang-orang yang berolahraga. Betul, bersepeda menjadi salah satu cara kita untuk berlatih, melatih tubuh kita untuk tetap sehat, tetap kuat. Sebab ketika kita bersepeda, kita akan merasakan bahwa tubuh kita sedikit demi sedikit dilatih untuk semakin kuat, melewati jalan baik yang menurun, jalan datar, ataupun jalan yang menanjak. Memang yang enak dan nyaman adalah jalan menurun atau jalan yang datar. Orang juga sering kali menghindari jalan yang menanjak karena sungguh sangat melelahkan. Dan bagi yang belum terbiasa setelah berlatih atau berolahraga, bersepeda melewati jalan yang menanjak, maka tubuh akan sangat lelah. Tidak jarang juga sakit, otot-otot di badan kita terasa sakit. Tidak sedikit juga mereka yang kemudian kapok. Kalau gitu tidak mau lagi lah, tidak lanjut lagi bersepeda, karena justru merasa sakit. Tetapi Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, ketika kita menyerah dalam berlatih, dalam berolahraga, karena tadi melewati tanjakan yang berat, tubuh kita merasa lelah dan sakit lalu berhenti, ya tubuh kita tidak dilatih dengan baik dan akhirnya tidak mendapatkan manfaat apa-apa melalui olahraga ini. Semestinya tantangan jalan yang menanjak tadi tidak dihindari, tetapi dijalani, tentu dengan mengukur kemampuan, terus berlatih seperti itu, maka tubuh kita akan terbiasa, akan semakin dimampukan dan kuat, sehingga tanjakan lama-lama tidak menjadi sebuah halangan. Dilatih terus dengan baik,
kekuatan akan semakin tumbuh, kesehatan akan semakin baik. Ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan, sebagaimana tubuh, sebagaimana badan, maka jiwa kita, mental kita, iman kita, itu pun harus terus dilatih, terus berlatih. Melalui apa? Nah, melalui firman tadi di dalam firman tadi kita diingatkan bahwa hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, kalau tadi bahasanya ganjaran yang datang dalam hidup kita, itu memang dimaksudkan oleh Tuhan sebagai wujud latihan kita. Entah itu kondisi yang baik, entah itu kondisi yang biasa-biasa saja, atau kondisi yang berat, pergumulan-pergumulan berat dalam hidup kita, itu semua dalam rangka kita melatih diri untuk semakin kuat di dalam mental kita, jiwa kita, iman kita kepada Tuhan. Terlebih lagi melalui pergumulan-pergumulan yang berat, kegagalan, sakit penyakit, atau apapun yang lain, itu tidak bisa kita menghindari hal seperti itu. Tidak bisa kita menawar kepada Tuhan untuk selalu diberikan kondisi yang nyaman, jalan yang menurun, jalan yang datar. Tidak bisa. Tetap ada saatnya kita akan bertemu dengan jalan yang mendaki, pergumulan-pergumulan yang berat. Itu tidak bisa dihindari, harus kita hadapi, harus kita lewati. Dan setiap kita berhasil melewati setiap tanjakan ini, pergumulan berat ini, maka hati kita, jiwa kita, mental kita, iman kita akan semakin dikuatkan. Dengan meyakini bahwa Allah menghendaki bahwa semua itu menjadi sebuah proses mendidik kita, melatih kita untuk menjadi orang-orang yang semakin berserah dan beriman kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita terus berlatih. Selain latihan badan, latihan jasmani, kita juga perlu melatih jiwa kita, iman kita. Biarlah melalui setiap hal yang kita temui, kondisi yang nyaman, kondisi yang biasa-biasa saja, terlebih lagi melalui kondisi-kondisi yang berat, pergumulan-pergumulan berat, kita semakin menguatkan iman kita di hadapan Tuhan. Selamat berkarya, selamat melatih diri, tubuh dan jiwa, dan senantiasa berpegang kepada tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur bahwa dalam hidup kami akan diberikan kesempatan untuk melewati berbagai macam kondisi kehidupan. Situasi yang nyaman membuat kami bersyukur. Situasi yang biasa-biasa saja untuk senantiasa menyadari pemeliharaan Tuhan yang tidak ada hentinya. Ataupun di tengah pergumulan berat, kami mengaku itu menjadi sarana bagi kami untuk semakin menguatkan hati kami, mental kami, iman kami kepada Yesus. Sebagaimana tubuh kami yang juga terus berlatih, biarlah Tuhan menuntun kami, melatih jiwa kami, iman kami kepada Kristus. Tuntun dan sertai kami Tuhan, melewati setiap pergumulan, setiap tanjakan di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.